Oh, hilang-hilang suaranya, Pak. Aduh. Kayaknya kalau di laptop ini suara saya tidak stabil ya. Kalau di Suara HP hilang-hilang, Pak, tidak jelas. Suara. tidak bisa di Tidak jelas suaranya. cek. Kalau sekarang masih belum kentara suaranya. Sudah kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya percepat saja ya kalau begitu. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat cerita dari kelompok kalimat. Nah, kalau kemarin kan saya sudah jelaskan beberapa jenis kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Ada beberapa rekaman yang saya kirimkan di grup WhatsApp untuk menambah kosakata bagaimana menjelaskan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. So, ini hari kita akan belajar bagaimana supaya kegiatan-kegiatan itu bisa kita ceritakan. Oke. Nah, untuk bercerita yang menarik itu kita harus memberikan informasi tambahan. Nah, tadi bukan hanya informasi sederhana apa yang kita lakukan. Coba bandingkan kalimat 1 dan kalimat 2. Di kalimat 1, I go to work. Saya pergi kerja. Kalimat 2, I go to work by car with my friends every day. Saya pergi kerja dengan naik mobil dengan teman-teman saya setiap hari. Oke, so the first number one ini kalimat. Ini kalimat sudah benar. Ada subjek, ada kata kerja, ada subjek, predikat. Nah, itu sudah satu kalimat. Tapi ini tidak terlalu menarik. Dalam bercerita kita bisa menambahkan keterangan. Itu yang penting. Kita tambah keterangan. Kita juga sudah pelajari keterangan waktu, keterangan cara, ya, keterangan tempat, itu bisa. So, selain itu juga bisa menggunakan keterangan penyerta seperti dengan siapa, with my friends, itu dengan teman. Oke, setiap hari. Oke, jadi itu yang pertama, ketika bercerita, we add more information. Kita tambahkan informasi yang lebih lengkap, lebih kompleks. Yang kedua, dalam satu kalimat itu biasanya kita hanya menggunakan satu ide. Artinya satu informasi yang diberikan di situ. Tadi di sini kalimatnya saya pergi ke kerja, itu kalimatnya, satu informasinya. Keterangan tambahan itu masih terkait dengan informasi tentang pergi kerja. Nah, ketika ada dua informasi yang kita berikan, biasanya dua kegiatan, dua subjek di situ, maka kita harus menggunakan konektor. Jadi konektor itu fungsinya apa? Menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Jadi kita ini akan belajar bagaimana antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu bisa dihubungkan. Nah, kalau dalam bahasa kita sebutnya konektor ya dalam bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia penghubung. Nah, penghubung ini bisa berdasarkan waktu ya, bisa berdasarkan sebab akibat dan berdasarkan kontras. Kalau berdasarkan waktu atau hubungan waktu itu seperti contohnya before, after, next, while. Nah, ini semua akan kita bahas satu-satu ya. Sebab akibat itu seperti cause, because, since. Kalau kontras seperti although. Oke, coba kita lihat contohnya. Kalau berdasarkan waktu, ya ini ada beberapa. Tadi kita ambil contoh after. After itu artinya setelah atau sesudah. Jadi ingat tadi ada dua kegiatan yang kita mau jelaskan. Kalau kita mau jelaskan berdasarkan hubungan waktu, artinya urutan
terjadinya kegiatan itu. Saya pasti tahu kita sudah belajar kegiatan-kegiatannya apa saja, seperti bangun tidur, makan, mandi. Nah, sekarang kita mau ceritakan berdasarkan urutan. Nah, kita kalau mau digabung itu bisa dengan menggunakan after. Oke, jadi seperti contohnya setelah saya pergi ke kampus, setelah saya sarapan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan kata sebelum. Saya pergi ke sebelum saya ke kampus, saya sarapan dengan keluarga saya. Nah, yang perlu diperhatikan, posisinya ini bisa di depan, bisa di belakang. Before dan after. Nah, before I go to campus, koma. Nah, kalau dia di depan ada koma ya, kemudian diikuti oleh cerita selanjutnya, informasi selanjutnya. Jadi ini ada dua informasi. Saya pergi ke kampus dengan saya sarapan. Oke, jadi kita gabung kalimat ini sehingga menjadi satu kalimat yang namanya kalimat kompleks ya di sini. Ini namanya kalimat kalau majemuk ya, kalau bahasa Indonesia kalimat majemuk. Jadi bukan hanya satu kegiatan yang dicerita tapi ada dua. Dihubungkan dengan keterangan waktu setelah atau sebelum. Oke, keterangan waktu yang lain adalah ketika ya atau when. Contoh, ketika saya tiba di kampus, saya langsung cuci tangan. When I arrive at the campus, I directly wash my hand. Jadi, all of the students should use mask when they get into the dean's room. Semua mahasiswa harus menggunakan masker ketika mereka masuk ke ruangan dekan. Jadi sini kata when ini menghubungkan dua kegiatan, tiba di kampus dengan mencuci tangan atau memakai masker dengan masuk ke ruangan. Oke, jadi itu berdasarkan waktu, hubungan waktu. Yang kedua juga bisa berdasarkan sebab akibat. Biasanya kita menggunakan because atau so. Kalau because ini karena apa penyebabnya. Kalau cause itu so itu artinya jadi itu apa akibatnya. Contoh, I don't go to campus today. Saya tidak pergi ke kampus hari ini. Apa penyebabnya? Because I feel quite sick. Nah, saya sakit. I don't go to puskesmas. Because kenapa? Because I sick. Ya, saya sakit. Kemudian ada so, sama sebab dan ini akibatnya jadi. Contoh, I don't go to campus today. Saya tidak ke kampus. So I don't get a free mask from the faculty. Saya tidak dapat masker gratis. Itu akibatnya. Oke, jadi sama. Ini bisa di depan, bisa di belakang juga ya. Yang jelas dia ada dua kegiatan yang dicerita. Dua informasi yang kita berikan. Satu pergi ke kampus, satu sakit. Satu tidak ke kampus, satu tidak dapat masker. Oke. Selanjutnya ada yang berupa kontras. Nah, kita gunakan kata although. Although, nah, itu bisa di depan di belakang juga, sama semua bisa di depan di belakang. Although I don't go to campus today, I still attend the online webinar. Walaupun saya tidak ke kampus hari ini. Oke, kalau begitu saya jeda dulu sampai bagus. Kalau sekarang bagaimana? Jelas ya? Jelas, bagus Pak. Jelas Ji Pak, jelas bagus Ji. Bagus suaranya Pak. Oke, kalau begitu tenang dulu ya. Saya lanjut supaya selesai materi. Jelek jaringan Pak. Oh iya, oke. Baik, saya lanjut ya. Penghubung kontras itu artinya kebalikannya. Jadi kebalikan dari jika ada dua hal yang berkebalikan yang ingin kita katakan, kita gunakan although. Contoh, saya tidak pergi ke kampus hari ini, ya. Dengan saya masih menghadiri seminar online. Kenapa? Meskipun saya tidak pergi ke kampus hari ini, saya tetap menghadiri webinar online. Teman saya selalu mengerjakan tugas. My friends always do their job, although meskipun the lecturer is not in the class, walaupun dosennya tidak ada di kelas. Ya, jadi itu kontras ya, mengerjakan tugas dengan ada dosen. Biasanya kalau tidak ada dosen tidak. Kemudian yang terakhir, keterangan penunjuk waktu yang bisa kita gunakan dalam menceritakan
kehidupan sehari-hari kita adalah menggunakan after that. After that itu artinya setelah itu. Jadi after that ini kita gunakan di awal kalimat. Setelah kita memberikan informasi sesuatu. Contoh begini, saya bangun pagi, itu informasi. Terus saya mau jelaskan lagi, setelah itu saya mandi. So after that I take a bath. Jadi after that ini hanya bisa posisinya di depan kalimat. Ya, kalau yang lain kan bisa di tengah seperti before, after, because, although, ya. Itu semua bisa di tengah, bisa di depan. Kalau after that hanya bisa di depan. After that ini hanya diikuti oleh satu informasi. Ya. Jangan di banyak. Jadi after that ini artinya setelah itu apa yang saya lakukan. Seperti itu. Saya kasih contoh. Ya, kita akan ceritakan tentang kegiatan kita. Contoh kegiatannya setiap pagi bangun tidur, menyiapkan sarapan, salat ya, sarapan, mandi. Nah, jadi di atas itu menyiapkan sarapan, masak, ini makan sarapan di sini. Jadi kalau menyiapkan sarapan prepare breakfast, kalau sarapan have breakfast ya, makan pagi. Ini sudah saya kasih rekamannya, supaya tidak salah bilang ya, tidak salah supaya salah pengucapannya. Oke. Nah, ini kita mau cerita. Nah, ini tadi kegiatan utamanya, get up, prepare, take a pray. Nah, ini kita rubah dulu dalam kalimat lengkap. Kalimat lengkap itu ada subjeknya, siapa yang melakukan. Kemudian bisa kita kasih keterangan jamnya, jam berapa. Kita kasih keterangan frekuensi, seberapa sering. Apakah selalu, oke, jarang-jarang, kadang-kadang, ya, seperti itu. Contoh, ini, tadi kan get up. Saya sudah jadikan kalimat lengkap. I usually get up at 6 a.m. Apa ini usually? Keterangan frekuensi. Apa ini at 5? Ini keterangan waktu. Jadi sekarang kalimatnya bukan lagi get up. Informasinya adalah get up dilengkapi dengan siapa yang melakukan, seberapa sering, dan waktunya. Oke, tadi ada prefer breakfast. Saya bisa lengkapi. I prefer breakfast for my family. Saya siapkan sarapan untuk keluarga saya. Kemudian saya sholat. I take pray in my bedroom. Di kamar tidur saya. Jadi ini ada keterangan tempat. Kemudian I always have breakfast. Saya selalu makan pagi. Ingat, tidak semua saya kasih keterangan yang menurut saya mau saya kasih keterangan, saya kasih. Tapi jangan semua, ya. Jadi harus juga bijak menggunakan keterangan. Artinya jangan sampai kalimatnya ada semua jamnya, ada semua tempatnya. Tidak harus, ya, tidak harus. Kita lihat saja yang mana yang mau kita ceritakan. Oke. I take a bath at 6 a.m. Saya mandi jam 6 pagi. Nah, dari kalimat ini kan bentuk list, bentuk daftar. Nah, ingat kemarin kita belajar memperkenalkan diri, jangan daftar-daftar, tapi bentuk paragraf, ibu-ibu. Oke. Jadi paragraf kalimat-kalimatnya itu digabung, nah, supaya enak dibaca itu dikonekkan. Tadi kita belajar konektor, dikonek, digabung. Nah, itu kita gunakan keterangan penghubung, konektor waktu, konektor sebab akibat, atau tadi menggunakan after that, ya, keterangan waktu. Kita coba gabung misalnya, ya. I usually get up at 5 a.m. Ini kalimat pertama tadi. So, I can prepare breakfast for my family. Nah, sehingga atau jadi saya bisa menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tadi kan ada prepare breakfast for my family. Yang saya tambahkan hanya can, saya bisa, ya. After that, setelah itu artinya setelah saya menyiapkan sarapan. Ya, jadi after that ini menjelaskan bahwa informasi yang diberikan itu kegiatan selanjutnya dari yang sudah kita sebutkan. Tadi kita sebutkan sarapan, berarti after that, setelah itu adalah setelah sarapan. Apa yang dilakukan setelah sarapan? I take a pray in my bedroom. Titik di situ. Oke, jadi ingat after that itu cuma satu informasi yang diberikan. Satu kegiatan yang diberikan. I always have breakfast before I take a bath at 6 a.m. Nah, saya selalu sarapan sebelum saya mandi pada jam 6. Oke, jadi kalau kita bisa lihat, tidak harus semua kita gunakan before, after terus, atau after that terus. Kita gunakan yang dihubung-hubungkan saja. Jadi dari tadi dari suara, Pak. Ada suaranya, Pak. Putus-putus, Ada Pak. suaranya, Pak.
Oke, saya rasa saya ulang dulu sedikit ya. Putus, Pak. Kenapa suaranya kecil sekali, Pak? Oke, kalau sekarang bagaimana? Masih putus-putus? Saya bisa mendengar suara ayam. Tidak ada Oke. suara. Ada suara? Ya, ada Pak. Oke, Ada, pasti Pak. sudah dimengerti ya. Kecil sekali, Pak. Kayaknya yang kecil suaranya itu mungkin volumenya atau memang yang lain semua kecil. Saya rasa saya sudah Bagus. Bagus, Pak. Bagus sih volumenya, Jelas. Pak. Jelas. Kayaknya yang kecil suara itu perlu dikasih volume device-nya ya, alatnya mungkin. Oke, ini sampai di sini. Ini sudah jadi bentuk paragraf, bentuk cerita. Jadi ceritanya dari tadi bentuk cuma daftar kegiatan itu digabung-gabung berdasarkan yang kita inginkan. Jadi kita ingin menceritakan tentang saya bangun karena saya ingin buat sarapan untuk keluarga. Jadi pakai so, ya, sehingga ya. Kemudian after that, setelah itu kita ingin menceritakan apa lagi? Nah, kita pakai kata after that. Jadi kalau kita pakai after that artinya kita mau cerita selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Kemudian kalau ada dua yang mau kita ceritakan yang mana duluan kita lakukan, kita pakai Kalau sama aja kali, nah. D4 juga, Bang. Ada katanya di situ provinsi. Iya, memang Kak, ada provinsi. Insya Allah rencana Pak Anu. Kan bidang G juga kayaknya di situ. Profesinya ambil. Bukan ya, Kak? Kalau itu? Bukan. Ya, saya mute dulu ya. Oke. Jadi saya rasa itu materinya, tidak ada lagi setelah ini kalau tidak salah. Pak, bisa Nah, bertanya? Ya, sebentar ya, belum saya matikan dulu rekamannya. Oke, saya record lagi ya. Jadi tugasnya, ini saya kasih tugas buat cerita. Jadi langkah untuk membuat ceritanya seperti tadi yang saya kasih contoh. Dikasih dulu, didaftar dulu, di list apa-apa saja kegiatannya ya yang akan diceritakan. Seperti tadi saya bangun pagi, sholat, sarapan, memasak, ya, mandi. Kemudian setelah itu dibuat ceritanya dalam bentuk paragraf. Ya. Jadi dibuat dalam paragraf dengan menggunakan konektor yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita mau ceritakan berdasarkan urutan waktu, bisa sekali-kali kita masukkan konektor before atau konektor after di situ. Untuk menceritakan kegiatan selanjutnya, kita gunakan after that. Atau kita mau menceritakan sebab akibat, sebabnya kita mandi misalnya jam 6, karena kalau jam 7 terlambat, bisa dikasih masuk di menggunakan konektor sebab akibat. Ya. Seperti itu. Jadi, tugasnya dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk paragraf. Jadi bisa silakan dipilih mau kegiatan di pagi hari sebelum berangkat kerja. Jadi dari bangun sampai berangkat kerja. Oke, itu. Kemudian bisa sore hari pada saat pulang sampai tidur. Mana yang mau diceritakan itu terserah. Oke. Dan saya rasa ini akan lebih baik kalau dikerja secara bersama-sama ya. Jadi saya akan bagi ke dalam room ya. Jadi nanti tugasnya satu saja yang dikumpul. Nah, saya masukkan lagi di room. Minggu lalu kita sudah room ya. Kita coba room minggu lalu. Iya, Pak. Bagi kelompok ya. Jadi sekarang saya akan bagi kelompok lagi sama di dalam kelompoknya
Nah, silakan berdiskusi apa-apa saja yang mau dicerita, kemudian dirangkai ceritanya menjadi satu. Oke, akan lebih cepat, akan lebih mudah karena banyak orang ya, banyak. Oh ini cerita ini lagi, ini lagi, ini lagi. Kemudian dituliskan. Oke, jadi di grup itu nanti bisa satu orang yang